Kita akan membahas manajemen antar perangkat dan aplikasi. Pengelolaan ini terkhusus bagi siapa yang sedang membangun kerangka berpikir, perencanaan penulisan, dan berbagai referensinya. Ada 3 lokasi manajemen file dan folder yang harus kalian atur sedemikian rupa. Pertama, folder di hard disk dan storage portable sebagai tempat backup. Kedua, folder di cloud seperti Google Drive dan OneDrive. Ketiga, bookmark di browser macam Firefox, Chrome, dan Safari. Sebenarnya saya memerlukan waktu cukup lama menemukan tata kelola yang tepat dan melakukan penyesuaian demi penyesuaian dalam pengkategorian file folder dalam rangka update, pencadangan, hingga arsip-arsip. Sebagai permulaan, kita awali dengan satu folder induk terlebih dahulu. Yang pertama yaitu folder di hard disk. Letakkan di data directory D terpisah dari directory C file system. Bikinlah satu folder baru folder induk. Silakan beri nama. Di sini saya beri nama pointer. Di dalamnya buatlah 2 folder baru. Kemudian beri nama masing-masing fiksi dan yang lain non fiksi.
Namun di sini saya menganjurkan teman-teman menyimpan ketikan di storage USB portable macam flash disk atau memori eksternal agar kalian dapat bekerja lintas gadget. Saya sendiri menyimpan master file di cloud, kemudian mencadangkan di USB flash disk. Lokasi kedua manajemen file kita yaitu di cloud. Aturlah letak folder teman-teman sebagaimana di hard disk tadi. Di sini saya contohkan di Google Drive. Writer, kemudian dibagi menjadi fiksi, non fiksi, dan folder lainnya seperti naskah. Di folder novel juga, di folder fiksi bisa terdapat folder lain seperti novel, cerpen, dan konsep-konsep lainnya. Contoh lainnya di cloud OneDrive, seperti yang teman-teman lihat. Saya meletakkan nama folder yang sama, itu writer. Lokasi manajemen file kita yang ketiga di bookmark pada browser. Di sini misalnya Mozilla Firefox. Di sini saya mencontohkan di OS Android. Silakan Anda menuju menu bookmark. Di bookmark menu, silakan Anda membuat folder baru. Dan di dalam folder tersebut Anda dapat membuat folder-folder lain. Misalnya editing, desain cover, layout, dan berbagai referensi yang Anda kumpulkan selama berselancar di internet.
untuk melengkapi wawasan kita dalam penulisan dan penerbitan. Selanjutnya, ada beberapa rekomendasi aplikasi yang tidak berbayar, cukup koneksi internet. Selama kita menjalankan kegiatan atau aktivitas menulis novel. Pertama, Google Docs. Seperti ini tampilannya di OS Android. Kedua, Google Keep. Seperti ini. Tiga, Google Drive. Masing-masing aplikasi tadi terdapat alternatif aplikasi lain. Misalnya, teman-teman bisa membandingkan antara Microsoft Word, Google Docs, dan WPS sesuai keperluan kalian. Jangan lupa lakukan sinkronisasi antar perangkat ketika kalian memiliki lebih dari satu jenis gadget, selagi berlangsung pemanfaatan software penulisan, baik di komputer, tablet, maupun smartphone. Tidak perlu spesifikasi tinggi menjalankan aplikasi Office. Bagi penyuka gratisan yang cukup berkualitas, teman-teman bisa menggunakan Google Docs untuk mobilitas tinggi dengan kemudahan sinkronisasi konten. Lalu pindahkan file pun folder ke WPS non-premium. Versi desktop dan tampilannya mirip Microsoft Word. Sedangkan bagi teman-teman yang mampu, silakan membeli software Microsoft Word versi lifetime. Dipadukan berlangganan OneDrive, khususnya pengguna PC atau laptop. Kembali ke anjuran sesuai penjelasan di modul mindset agar calon penulis tidak menunda aksi dan memulai untuk menguraikan tinta atau mengetikkan pada gadget. Ini sebetulnya saran yang efektif dan kontekstual. Seperti diuraikan sebelumnya, Anda hanya perlu wawasan mengapresiasi karya orang lain. Semakin banyak, semakin baik di berbagai wahana fiksi dan non-fiksi. Pengalaman itu
Membantu penulis di masa depan, menilai bagus tidaknya satu karya, tingkat klise, dan jelas-jelas mencegah pengarang tidak mengulang hal-hal membosankan. Penguasaan tata bahasa dan teknik tidak selalu menolong orang menelurkan satu novel pun. Kenakan mindset di atas bahwa Anda orang lain, seorang penulis lain di negeri ini. Strategi penceritaan dan teknik apapun itu diparkir dulu. Silakan menulis maraton dan tidak beraturan. Konsep-konsep tersebut nanti yang akan memberitahukan strategi dan teknik yang tepat. Jika Anda punya segepok jari, itu akan semakin gampang dan relatif cepat dirampungkan. Tidak tepat juga dikatakan kita harus mengawali tulisan lewat penentuan tema, apalagi kalau sekedar bertolak dari salah satu teknik brilian, bisa sukses dan lain-lain. Inilah salah satu poin mengenai orientasi pada karya.